Nggak aja Adria. Oke, udah langsung mulai aja. Jadi asis bentar. Oke. Bentar dulu. Kita mulai dari mana ya? Dari nol, Bang. Enggak. Kalian bingungnya di bagaimana? Order Bang, order. Bentar. Kok tampilan ini aman ya? Aman. Tak mention dulu. Ini smash logo. Ini logo satu kesatuan sama garis ini. Nah, untuk bagian mid-nya nih sekarang. Ntar aku cari papan tulis dulu. Bentar. Apa papan tulis online, Cok? Oh, pakai pen. Oke. Pen sama kode. Oke. Ini nggak bisa lebih kecil ya. Oke. Misalkan nih, kita kan punya garis nih. Kalian tak mute Discord dulu. Oke, jadi kalian punya garis nih. Kalian mau ngeprint di tengah dulu nih. Banyak yang bingung. Sebenarnya ini simple aja sih caranya. Kalian jadi kalian yang perlu kalian harus lakuin itu gimana caranya buat nampilin spasi-spasi ini, baru tulisan apa namanya stringnya, baru spasinya lagi. Itu yang pertama. Nah, kalau kalian sudah lihat logo yang saya kirim, itu kan kalian udah tahu ukuran panjangnya berapa. Ukuran panjangnya itu 70. Jadi ini misalkan 70. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nampilin string di tengah? Gitu. Ya otomatis dia harus dibagi dua. Tapi dibagi duanya kayak gimana gitu. Berarti kan ada tulisan ini di tengah nih. Kalian cari dulu nih kayak gimana. Jadi yang pertama itu pasti berarti panjang yang kita mau ini dia itu ditambahin dia ditambah atau dikurang sama ini dibagi dua gitu. Jadi dia bakal dapat hasil print yang kalian pakai dua core di sini. Print dulu bagian sebelum spasi sebelumnya, print stringnya, baru kalian print for selanjutnya gitu untuk yang mid tengah ini. Dan ini yang function mid tengah ini bakal kepake di sini, ya pakailah buat nampilin tengah-tengahnya itu gitu. Kecuali yang hard ini. Nah, kalau yang hard tengahnya ini saya cat biasa doang. Jadi nggak usah dipusingin gimana cara ngapain tengah biasa gitu. Ini literally saya cuma cat spasi terus garis, terus start casting spasi lagi gitu. Kalau untuk menu atas bawah ini bisa lah semua ya. Kita sekarang masuk ke order. Nah, yang order. Misalkan kita punya shape nih kotak. Satu. Delete. Kita delete dulu. Gimana cara selectnya? Oh, parah. Ntar.
Buset. Oh, bodo amat. Siapa tuh? Misalkan tambah kotak-kotak, kita buat ilustrasinya dulu. Fucking bad at this, man. Anggaplah ini rapi, Kak. Anggap aja rapi. Ini ya. Nah, oke. Jadi kan ini, misalkan ini menu food nih, food gitu. F, ini drink. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kalian misalkan ini ya, posisi awalnya pasti selalu di sini kan, 0. Ini yang indeks ke 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 0, ini 1, ini 2, 3. Karena dia disimpannya secara beda. Tapi sekarang pertanyaan gimana secara jadiin dia satu menu, di satu menu gitu. Otomatis indeksnya itu berarti ini 0, 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7. Misalkan, nah untuk menu yang di bawah ini kalian tetap pakai dia indeks 8, 9. Indeks di sini bukan berarti dia dimasukin array ya. Cuma percontohan nilai tempatnya gitu kan. Karena kalian dibuat menu itu kan untuk warna ini itu ketika dia I sama dengan selected atau flow. Kalau di jurnal kemarin selected, berarti ini yang kepilih, yang dia I-nya itu sesuai sama selected atau flow. Nah gitu. Misalkan kita ada indeks 0, ketika kita pencet D, berarti dia indeksnya berubah gitu. Indeksnya ditambah ketika kita posisinya di sini sekarang. Posisi kita di sini, terus kita mau pindah lagi ke sebelumnya, pencet A, berarti indeksnya berkurang 1. Pertanyaannya sekarang, gimana sih kalau kita W sama S? Kalau kalian dari atas ini ke pencet W, otomatis dia tetap, karena dia udah paling mentok, paling atas gitu. Jadi kalian buat kondisi di mana kalau yang paling atas ini, ketika kalian pencet W, dia itu tetap nggak berubah nilainya dia itu. Kayaknya dia nggak berwarna, dia tetap di 1 gitu. Misalkan kita ada di indeks 0 sekarang. Ada di indeks 0 nih. Kita di indeks 0. Kita pencet S, berarti dia pindah ke indeks 3. Kalau kalian lihat pola di sini itu dia pakai kelipatan 3. Nah, jadi kalau dia dari paling 1 ini pindah ke bawah, berarti dia pindah ke indeks 3. 0 ke 3 itu artinya ditambah 3. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita ada di indeks 1? Kita di sini sekarang nih. Kita pencet S untuk paling bawah. Nah, ketika dia, kan kalau kita tadi udah dapat tuh, kalau ke bawah itu, dia itu indeksnya yang bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kenapa? Karena dia kelipatan 3. Sekarang gimana sih? Kalau dia pencet W, tapi dia posisinya di 1, ngelebihin. Kan otomatis sudah nggak ada di sini kan? Sudah nggak ada nih. Berarti dia pindah ke indeks awal yang ini. Pindah ke indeks drink. Tapi drink di sini kan dia 4 gitu. Tapi bukan berarti 1 ditambah 4. Ketika kita di sini juga, kalau kita pencet S, dia itu pindah ke indeks awalnya drink juga gitu. Kenapa begini? Biar lebih simpel. Kalau saya buatnya dari sini mau ke sini bisa, cuma itu bakal lebih banyak kondisi lagi. Gitu. Jadi kalau dia udah mencet S tetapi melebihi indeks dari food yang kalian punya, dia pindah ke drink paling awal gitu. Ini juga sama, dicek. Jadi kalian ya maaf ya nggak bisa gambar. Jadi dia ya pindah indeksnya satu-satu gitu. Ya apa namanya? Berarti kalian yang harus kalian cek itu batas untuk atasnya sama batas untuk ke bawahnya. Ketika dia udah melebihi indeksnya ini. Gitu. Kalian pindah ke 4. Ini juga sama. Ketika kalian pencet A, dia tetap dia pindah ke naik ke sini. Ketika kalian pencet A, dia pindah ke sini. Cuma ketika kalian pencet W, dia pindah ke sini gitu. Jelas nggak sih? Nggak jelas bagi saya. Aduh, kisahnya online nih. Nah,
Ada yang mau bertanya nggak dulu dari sekarang? Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai situ dulu. Iya. Iya. Langsung ngomong aja, Enggak, saya ngelihat soalnya. Halo. Draw you. Nah. Ya, yang angkat tangan, silahkan. Fatar. Silahkan Fatar. Patan, sorry. Halo Fatan. Oh, parah, Cok. Ismail angkat tangan mau nanya apa Ismail? Ulang. Sekarang ini ada 3. Itu Bang. Wih, bentar lagi asis. Ya. Oke, ulang ya. Sekarang ini food. Ribetnya. Ini drink. Iya Bang. Ribetnya draw you. Wih, kenapa tuh, wih? Gimana cara nulis ini, Dok, di sini? Saya tahu Bang. Tekan kotaknya 2 kali, Bang. Enggak, maksudnya nulis yang kayak Tulis tangan. ya. Ya, enggak usah dah. Ini misalkan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Oke, jadi saya ingin kalian ngelihat kotak-kotaknya itu per indeks dulu. BT, ingat ya, kalau array itu mulai indeksnya dari 0. Karena kita bakal ngeakses atributnya. Karena pas kita woi. Karena pas kita mau akses apa namanya? Akses pilihannya kalian itu dia bakal nampilin atributnya tuh ada nama, harga sama deskripsi. Kemudian dia ada ditampilin di sini. Di sini artinya belum masuk ke history. Kenapa? Karena kita belum sempat bayar gitu. Kalau kita bayar baru dia bisa masuk ke history. Karena di sini masih bisa di cancel gitu. Kalau di cancel dia kosong lagi gitu. Nah, itulah. Nah, berarti kita punya indeks nih misalkan 1 sampai 10 sampai 11. Misalkan kita punya makanan cuma ada 4, ada 5. Drink juga ada 5. Kemudian kenapa ada 2 tambahan ini? Artinya karena kita punya menu tambahan yaitu oke, bayar sama cancel. Nah, misalkan posisi kita awalnya di sini di 0. Ketika kita mau tekan D, artinya kan dia pindah ke 1 nih. Tekan D lagi pindah ke 2. Tekan D lagi dia pindah ke 3. Artinya kalian harusnya udah dapat, yaitu cuma ditambah gitu. Tambah 1. Kalau dia kurang, dia artinya ya kalau dia pencet A, dia berkurang 1 gitu indeksnya. Karena
yang kalian dekode itu, kalau kalian ngikutin modul 4 dalam pembuatan menu, dia itu kan pakai kondisi ketika I sama dengan flow. Tapi saya sering sebutnya selected karena itu yang dipilih, itu yang berwarna, bukan flow, bukan alur gitu. Itu bukan flow, bukan alur, tapi yang kalian pilih. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih untuk setting W sama S, W sama S-nya. Nah, kita anggap drink ini nggak ada dulu deh. Drink ini nggak ada dulu. Kita ilustrasiin yang bagian footnya dulu. Artinya, kalau dia pencet S, dia pindah ke 3 kan? Dia pindah ke sini. 3. Nah, itu gimana? Ya, kalau kalian lihat di sini, dia pakai kelipatan 3. Artinya, kalau dia pindah ke bawah, dia itu ditambah 3. Gitu. Jadi lebih mudah kan. Nah, pertanyaan sekarang berarti kalian buat kondisi lagi nih. Kenapa kalian harus buat kondisi? Ketika kita ada di 2 misalkan ini. Kita sekarang ada di 2. Kita sekarang ada di 2. Nah, kita sekarang ada di 2. Ketika kita tekan S, artinya kan karena ada indeks di bawahnya ini. Dia itu harus pindah ke indeks pertama dari drink. Indeks pertama di drink. Sama juga ketika kita di 3, misalkan kita ada di 3, ketika kita pencet S, dia harus pindah ke indeks pertama drink. Dan yang 4 juga, ketika kalian pencet S juga, kita pindah ke indeks di drink yang pertama. Jadi kalian buat kondisi dimana kalau dia udah melebihi jumlah makanannya untuk pencet S, artinya plus 3, dia bakal pindah ke indeks pertama yang drink. Sama juga untuk yang drink di sini, ketika dia di sini, kan kalau kita pencet W, artinya dia pertambahan 3. Dia pindah ke indeks terakhir, sama juga kayak 7. Misalkan kita ada di 7, kita pindah W lagi, dia pindah ke indeks terakhir dari makanan. Minuman juga gitu, ke bawah, ke bawah kayak gitu. Ada yang mau bertanya enggak? Menunya. Oke, Rido. Apain, Dok? Kalau di 11 pencet DAS. DAS 11. Oh, kalau dia pencet 11 kalau dia pencet D, otomatis dia tetap di 11, tapi kalau dia pencet A, dia pindah ke 10. Kalau dia pencet W, dia nanti bakal pindah ke 1, 2, 3, ke 8. Kalau dia S, ya dia tetap di 11 gitu. Kayak gini. Kan kalau saya pencet S nih, kita pencet W, dia pindah. Oh, pencet W, dia pindah. Oke, bayar. Cuma kalau kalian pencet D, dia tetap. Kalau pencet A, dia balik 1, dia balik 1, balik 1, balik 1, balik 1, balik 1, balik 1, balik 1. Ketika pencet S, dia pindah ke indeks awal nih. Nah, kalau dia pencet S lagi, dia tetap pindah ke indeks awal. Kalau pindah S yang sini, tapi kalau pindah S lagi, dia langsung cancel. Karena dia udah lebih indeksnya. Nah, ketika dia oke bayar, belum kasih batas buat dia balik ke coklat. Bisa kok. Ada mau nanya lagi nggak? Nggak ada yang mau nanya sih, juga bingung. Sumpah nggak ada yang nanya, Cok. Berarti bisa semua ini, anjay. Cara dapat emote lob. Tinggal typecasting char. Charnya itu 3 indeksnya. Nilainya 3. Dapat dah lope itu. Cuma dia nggak bisa di CMD gitu. Tetap typecasting dia kalau dia muncul 3. Karena kalian jalaninnya di CMD. CMD kalian busuk berarti. Ya benar, Windows jelek. Tapi saya pakai Windows. Ya, jadi kalau kalian run di CMD, dia nggak bakal bisa. Ini contohnya nih. Mana dia? Nih.
Kalau kalian CMD, hardnya hilang, nggak kebaca. Di PowerShell pun begitu dia. Makanya ya kalian bacanya di terminal. Kodenya. Begitu. Dan mau ditanya enggak nih? Mumpung ada kesempatan nih saya jawab sejawab-jawabnya. Allah. Gue tahu gini ndak tak buat, Cok, sumpah. Halo, ada yang bingung bagian mana biasa jelasin gitu. Bang, Apa? bagian emailnya bebas kan waktu kita input email? Yoi, nggak ada aturan, nggak ada validasi dia harus bentuk Gmail sih. Oke, Atau mau boleh, tak buatin jangan-jangan. ntar. Jangan-jangan. Ya deadline-nya perpendek aja paling. Kita offline aja nggak sih besok gitu? Kelas, Bang. Ya ntar cek jadwal. Kalau online kayaknya pada nggak perhatiin kayak. Saya juga nggak tahu mau gimana nggak ada papan tulis. Kalian Friday kalian kosong anjir jam 11 Ambil Jumatan, Bang. Kelas B, kelas Bang. jam 11. Ini jadwal kalian ini kosong nih literally. Nah lo. Oh kalau nggak mau nggak apa-apa, saya nggak maksa gitu. Bang nanya, Bang. Apa? Berarti kalau nambahin 2 indeks di bawah tuh, dia tetap 2 array atau 3 array? Saya nggak pakai array buat selectednya. Pakai apa dong, Bang? Gini, pas kalian nyimpen makanan itu kan ada struct-nya tuh. Saya mau nanya dulu, atribut dari makanan itu kan udah dapat belum? Kira-kira apa aja? Sebutin coba. Nama, Mhm. deskripsi, sama harga. Nah, ada 3. Otomatis makanan itu dimiliki di mana aja nih? Di Makanan itu kan ada namanya nested struct gitu. Nested struct itu artinya sebuah struct dia punya struct lainnya gitu. Kayak gini. Misalkan saya punya struct makanan tadi apa aja dia? nama, deskripsi, harga. Nah, kalau kalian lihat kafe itu punya menunya kan? Ya, Berarti ada struct cafe nih misalkan. Itu yang nyimpen makanan. Kemudian ada member. Member kira-kira perlu nggak nyimpen struct makanan? kayaknya enggak. Member, kalau kalian lihat, member itu dia bisa nyimpan history kan? Oh iya, history. Nah, kira-kira history itu diambil dari mana aja tuh? Kalau kita tampilin history misalkan. Mana anak saya nih? Nih, kalau kalian lihat history. Kok cancel sih?
Mabuk maca. Nah, sales history nih misalkan. Kalau sales history berarti dia nyimpan makanan sama minuman makanan sama namanya. Ini kalau kalian history itu berarti punya struct nih. History punya struct. Kenapa? Karena dia nyimpan hal yang berbeda. Di structnya history dia bisa menyimpan nama pembeli, makanan sama minuman. Nah, sekarang kita mau login misalkan. Pencet. Apa sih passwordnya? Lupa saya. L kecil kayaknya bang. Enggak dia. Sign up deh. Nah, kita mau order makanan, minuman. Nah, di history nih dia bakal nyimpen makanan sama minuman juga. Jadi member itu berarti punya nested Struct. makanan sama minuman buat nyimpen nyimpen history ini. Jadi ketika dia belanja, dia belanja dan kalian tekan OK, dia kesimpan di punyanya member. Nih, history dia nambah di story-nya nih. Ini, misalkan kalian punya makanan kalian deklarasi panggil di main. Makanan A sama makanan B merupakan data yang berbeda. Jadi sebenarnya deklarasi struct ini sama aja kalian ngebuat sebuah tipe data baru. Artinya tipe data makanan, nama variabelnya A. Tipe data makanan, nama variabelnya B. Dia bakal berbeda. Misalkan kalian deklarasi nih A dot harga sama dengan 100. Tapi kalau kalian check out itu koma aja. Nah, kalau kalian check out b dot harga dia itu bakal ngasih, bentar, saya belum deklarasi nol. Nah, dia bakal ngasih 0. Kenapa? Karena yang diisi itu yang variabel A gitu. Dia itu berbeda, kecuali kalau kalian isi B-nya sekarang, baru dia bakal ngasih 90. Jadi kalau kalian punya sebuah struct di dalam struct lain, misalkan kafe punya struct makanan, sekarang ada struct history misalkan, dia itu punya makanan juga. Artinya ini sama yang ini dia itu merupakan variabel yang berbeda, tapi menggunakan tipe data makanan begitu. Aman nggak? Gimana Akbar? Aman. Kenapa tidak boleh pakai bash pas dari reference kodenya? Pertanyaan saya sekarang, apa itu pas by reference? Kenapa kalian mau pakai gitu? Kasih saya alasan yang logis dan kenapa kalian apa itu pas by reference? Kok kalian bisa ngejawab? Ya. Kodenya seperti apa? Kodenya ya kalau kalian
misalkan membuat order ini nih, saya kasih tahu dah nih. Ini saya pakai function namanya mid yang bakal nerima inputan string sama integer. Nah, stringnya ini itu merupakan tulisan di sini. Tapi kalau integer dia itu panjangnya ini. Jadi saya mau buat mid yang ini, saya panggil function mid yang sama kayak yang ini. Cuma batasnya saya batasin. Kalau ini batasnya itu 70. Kalau yang ini batasnya kalian cari tahu sendiri. Ini ada 3. Ini semuanya 70. Tapi kalau ini dibagi 3, tapi bukan 20. Pokoknya kalian cari tahu sendiri ada berapa batasnya. Jadi ini saya panggil fungsi mid, saya panggil fungsi mid, saya panggil fungsi mid. Jadi ada 3 fungsi mid yang saya panggil ini dengan beda-beda atribut. Saya pakai for buat nampilin nama-nama ini gitu. Jadi satu for buat nampilin semua ini. Yang ini dari makanan sama minuman. 2 for deh, biar kalian ribet. Di makanan 1 sama di minuman 1. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Offline aja gak sih? Susah nggak jelasin online, Cok. Reference nggak boleh lah. Kalau boleh pakai reference, aku juga mau pakai reference. Reference itu termasuk ranahnya termasuk pointer. Kenapa? Karena dia ngambil alamat dari variabel yang kalian masukin otomatis. Jadi reference itu kalau kalian pakai parameter reference, artinya dia bakal mengubah yang kalian masukin parameternya itu. Beda sama just value. Kok just value dia nggak bakal mengubah yang kalian masukin itu. Ya, reference nggak boleh. Kan udah tak umumin itu di grup. Saya nggak pakai cons integer. Buat apa pakai cons? Balik lagi, kalau kalian pakai cons integer itu pertanyaannya balik ke kalian lagi. Max user kan deklarasi 100 dari awal, emang perlu dibuatin variabel ya? Kan pakai array. Ngapain pakai var? Hah? Siapa tuh nanya dah? Var anjay.
guys tanya, atau kita mau coba lagi nih untuk jam 11 besok offline karena lebih gampang ngejelasin offline. Ada papan gitu kan, lab buka jam 11 sebentar doang, 30 menit saya jelasin menunya secara detail gitu. Ada kok Far kayaknya. Jawab guys. Udah. Jadi gini, kalau kalian ngerjain soal jurnal itu, jangan kalian nganggap yang kalian kerjain semua itu jadi satu permasalahan. Coba kalian pecahin dia itu apa aja yang bisa kalian selesaiin satu persatu. Misalkan nih, misalkan buat menu kayak ini. Yang pertama kalian perlu selesaiin itu kan pasti print logo dulu. Oke, print logo gampang. Buat mid, oke udah dapat misalkan. Tinggal kalian itu panjang stringnya tadi itu 70. 70 dikurangin string dibagi 2 untuk kalian dapetin print yang di sininya. Terus tinggal kalian print lagi di sini setelah kalian print stringnya kalian. Oke, itu udah dapet nih. Ini sama cuma cewek-cewek biasa nih. Sama nih. Ini pakai fungsi mid juga. Ini pakai fungsi mid juga. Ini panggil fungsi line buat ngegaris. Ini juga sama panggil fungsi line buat ngegaris. Nah, sekarang yang ini nih. Ini juga pakai fungsi mid buat nampilinnya. Cuma batasnya bukan 70 lagi. Batasnya 20-an gitu. Carilah 20 berapa gitu. Buat nampilin satu-satu kayak gini. Kalau kan saya gini, saya anggap kenapa sih buat menu yang kayak gini? Karena saya anggap parameter dari apa yang kalian kerjain di modul 4. Di modul 4 kalian udah ketemu sama menu yang A sama S. Dan rata-rata dari kalian semua itu udah jadi. Dan bisa gitu, nggak ada yang kena warning karena kopas dari teman atau kopas di PT gitu. Nggak ada warning, nggak ada kasus yang kayak gitu. Otomatis saya nerima data itu kalau kalian itu bisa gitu buat menu. Nah, tapi karena kalian sudah bisa, jadi saya mencoba untuk improve nih menunya yang tadi. Karena mungkin kita nggak belajar dari sesuatu yang kita sudah ngerti gitu. Kalian buat menu W sama S kan kalian udah ngerti nih. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kalau ada tambahan lagi A sama D gitu. Jadi ada kiri kanan atas bawah, itu diimprove. Karena kalian sudah ngerti apa yang udah ada, ini sedikit improve aja. Tinggal kalian ngelihat kondisinya aja sebenarnya. Kalau kalian pencet S kan berarti ini plus 3 gitu, plus 3. Kalau pencet W pencet W dia kurang 3 kurang 3 kurang 3. Cuma ini ada kondisinya di bagian makanan sama minuman. Ketika sudah menyentuh, ketika pencet S kan dia plus 3 nih. Tapi karena dia harus di sini kosong dan ada indeksnya melebihi jumlah total indeks makanan, itu pindah ke indeks awal dari drink gitu. Jadi kalau kalian sebuah punya soal jurnal atau kedepannya kalian nyelesain tugas-tugas, kalian jangan coba menganggap satu seluruhannya jadi satu permasalahan yang benar-benar susah gitu. Kalau susah it's okay, tapi kalian pecah susahnya itu jadi kayak medium gitu. Kalian pecah selesaiin satu-satu. Jangan pernah kayak ngoding itu kayak kalian mau langsung selesaiin semuanya sekaligus dalam satu kali ngerjain gitu, nggak bisa.
Jadi kan sesuai judul matkulnya juga algoritma, kalian temuin algoritma satu persatu per bagian. Membernya array itu paling akbar, karena membernya kamu array terus kamu pas kamu CN itu gak ada masukin indeks array-nya gitu loh, kayak dia nggak mau. Member buka kurung siku, masukin indeks, tutup kurung siku dot harga gitu. Apa yakin member itu punya harga gitu? Nggak tahu. Ya, juga ada. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Atau kita karena online, menurut saya susah buat ngejelasin juga, terbatas dan kalian diam-diaman kayak gini. Mau nggak offline nih? Kasih emot aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau, lebih aja dari 10 orang mau. Ayo gas, tapi nggak wajib emang. Angkat tangan aja. Biar saya lihat jumlahnya berapa. Oke, kita gas ya. Jam 11 oke nggak nih? Kira sholat Jumat itu jam berapa? Jam 12, Bang. Jam 12 ya. Yaudah, jam 11 sampai kalian sholat Jumat. Bisa kok itu. Tadi juga enggak usah persiapan lah. Saya kan enggak sholat Jumat, langsung saya nggak ada kelas Jumat, jadi nanti langsung tak tunggu di lab. Nanti Ya, saya siapin. persiapannya buat yang muslim. Oh. Terus kapan dong? Yang cewek lanjut aja, Chris. Oh iya benar. Yang cowok kan pinter-pinter tuh. Habis Jumatan nggak bisa, saya praktikum juga bang, saya ngajarin TP. Saya praktikum, saya ngerjain TP up. Kita nggak diajak sampai. Ya pokoknya mulai jam 11 sampai kalian keluar kapan-kapan boleh kok. Sampai kalian mau pergi sholat Jumat dah, gitu aja. Nanti saya jelasin bagian menunya ini dulu yang intinya kalian permasalahan. Kalau soalnya sisanya curut, create, read, edit, delete itu udah kalian pakai di modul 4 juga kemarin pas kalian libero store jadi admin gitu. Jadi harusnya oke, login saya ini kan nggak perlu dijelasin juga. Jam 11 sama nih berarti berikan emot jempol guys. Oke, sekarang kalian bisa skip dulu bagian ordernya, bisa belakangan. Kalian kan banyak tuh yang bisa dikerjain nih di sini nih. Kalian bisa buat yang ininya dulu. Ininya dulu, bagian menu yang lain. Yang misalkan kalian udah nggak ada ya. Linde, Linde, kok salah sih? Login. Nah nih, lah. Apa sih? 123 ya. Nah, ini kalian bisa buat bagian profilnya dulu. Bagian profilnya ini kan kalian ini cuma checkout biasa kan, harusnya gampang. Kalian bisa update data. Ketika kalian update data, kalian bisa pilih dia username, name, password, phone number atau email. Nah ini kalau misalnya username kalian ubah jadi Hadi. Nah kayak gini, kalian kajian yang gini-gininya dulu. Bagian profile, kemudian bagian history kan dia nerima inputan dari order, kalian bisa kajian belakangan dulu. Nah sekarang kita login jadi admin. Nah ini karena nggak pakai CNIC no.
Oke, kalian bisa ke buat set menunya dulu nih. Set menunya ini bisa nambahin add food, add drink, edit food, edit delete. Nah, itu kalian kerjain dulu lah bagian ini. Karena ini kan bisa dikerjain tanpa kalian buat order itu. Kalian bisa buat itu, change date juga kalian bisa kerjain duluan gitu. Jangan kepatok sama yang order itu dulu. Kerjaan yang kalian bisa selesaiin dulu. Besok kita bahas bagian UI ordernya itu dan gimana cara order itu bekerja sejelas-jelasnya. Baru kalian tinggal lanjutin nanti. Kalau yang history itu kan gampang tuh, dia ketika dia udah beli, kalian simpan di variabel, tinggal kalian tampilin pas dipanggil function history-nya. Nih, yang story, sales history. Ini ketika ada yang beli gitu. Nah, di sales history ini dia bakal ngebeli apa namanya? Nampilin namanya, minuman yang dibeli sama makanannya gitu. Dia itu per guest. Ini kalau dia nggak login pakai member, dia nampilin guest di sini. Tapi ketika dia beli pakai member, dia nampilin nama membernya, username member. Member list bisa lah kalian buat. Tinggal kalian check out per atribut dari member. Di sini kalian udah bakal kelihatan jelas apa aja sih atribut dari member itu. Nah, di sini berarti atribut dari struct member itu ada username, ada nama, ada phone number, ada email, sama gender, age, dan registered account. Dan tambahan satu password. Di sini tidak ditampilin passwordnya gitu. Ini kan sama aja kayak checkout ini, terus checkout ini, terus nampilin garis karena pakai for kan. Berarti kalian checkout atribut username, checkout atribut nama, checkout atribut phone number, checkout atribut email gitu. Terus kalian tinggal garis pakai for gitu doang. Nah, di sini juga ada yang perlu kalian mention. Admin itu bisa nge-delete member. Ditanya nih, do you want to delete member? If yes, you can delete sesuai dengan indeksnya 1 sampai 8. Kenapa 1 sampai 8? Karena jumlahnya ini 8. Ketika kalian sudah delete nomor 8, dia itu udah enggak ada gitu. Nah, dia kalau kalian tekan dia lagi, dia itu 1 sampai 7 sesuai sama jumlah indeksnya di sini. Misalkan mau delete Wimar indeks ketiga. Nanti otomatis Wahyu ini bakal pindah ke 3 gitu. Nah, Wahyu pindah ke 3, Tio pindah ke 4 gitu. Kalian bisa kerjainnya bagian ini duluan gitu. Sama ya set menu, member list, sama sales history. Kalian bisa kerjainnya bagian lainnya dulu selain dari order ini, karena besok kita bakal bahas lebih lanjut gitu. Dan kalau pribadinya Bang Kris yang paling sulit pas program itu yang mana? Bagian mana ya? Lancar-lancar ya soalnya. Bagian nampilin warna itu aja. Nampilin warna pas dia di tengah. Yang pas dia di tengah di sini nih. Karena kalau kita nampilin warna di buat menu ini, kan dia aslinya per line itu. Per line. Tapi ketika saya warnain terus saya panggil fungsi meet buat dia tulisan itu di tengah, dia di tengah nih. Ternyata setelah saya cari tahu, ketika kita ngewarnain sebuah tulisan, panjang stringnya itu bukan panjang string yang asli gitu. Karena dia ada kayak kode format buat ngewarnainnya gitu kan. Makanya dia nggak asli panjang stringnya. Sekarang pertanyaannya, berarti kalian harus cari panjang string aslinya gitu. Kalau buat menu yang AWSD itu jujur itu justru nggak terlalu ribet karena saya udah pernah buat fungsi menu itu aja sih. Kalau kalian, makanya saya ambil parameternya ke kalian lagi. Kalian modul 4 selesai dan rata-rata banyak 80%, 90%, mungkin lebih atau 100% selesai bagian menunya gitu. Pertanyaannya balik lagi, kalian sudah pernah membuat menu? Sekarang menu yang kalian sudah pernah pelajarin, kita improve sedikit, tinggal tambahin A sama D-nya. Jadi saya bingung kalau kalian ngeluh tentang menu yang ini. Karena menu ini literally tinggal kalian kopas kode dari modul 4 kalian, sesuaiin aja apa isi tulisannya. Sama ngeprint limitnya doang, itu kan ngeprint limitnya doang yang kalian saya tahu. Tapi
Kalau kalian ngeluh bagian menunya ini, itu yang dipertanyain sebenarnya. Karena Astra kalian nggak nge-warning kalian, otomatis pas di interview lancar. Nggak ada yang kopas teman atau pas GPT gitu. Saya ngambil parameter ngebuat soal dari kalian sama apa yang ada di modul-modul sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini, hal yang baru dari soal ini itu kan cuma abstrak doang. Sisanya udah pernah kalian kerjain dari modul-modul sebelumnya. Kalau kalian lihat, ya kalian lihat di modul 4 ada menu. Oke, sign in login ada. Malah lebih susah yang buat animasi karena dia harus ngitung. Ini nggak sesusah animasi karena kalian cuma ngeakses dari struct yang ada. Kalian create read. Nah, kalau buat dia di tengah itu cuma logika doang. Logika gimana sih? Kita ngitung panjang yang ada dan gimana ngeprint tulisan itu di tengah. Itu kan pelajarin matematika yang jarak, selisih jarak itu dulu kan pas SMP SMA, sama kayak perbandingan tinggi kucing tinggi meja. Nah itu konsepnya sama cara ngitungnya di sini. Inisialisasi makanan sama minuman emang saya inisialisasi di integer main. Bentar, coba saya buka integer mainnya deh. Nah nih, tak tampilin ya integer main boleh. Nah ini tampilin ini saya isi dari awal, jadi saya nggak perlu jadi admin buat ngisi capek-capek gitu. Jadi saya nggak perlu ngisi capek-capek di admin, biar udah ada datanya gitu. Nggak mau saya bagi isi sendiri, karena struct orang beda-beda. Kalau ngisi statis itu kan kita butuh ngakses struct dari yang paling luar ke paling dalam. Struct orang beda-beda. Saya pengen lihat kalian membuat structnya gitu. Karena kan logika orang beda-beda. Kalau saya kirim sama aja ngirim jawaban gitu. Isi sendiri bisa. Prom ya GPT suruh buat inisialisasi, kasih structnya terus prom. Isiin saya ini secara statis gitu. Karena kan pakai GPT biasa. Nggak ada salahnya kalau pakai GPT. Yang penting kalian ngerti, nggak sekedar kopas, nggak kayak kemarin. Iya, pakai GPT dalam case jangan pas hari praktikum, sama jangan untuk kalian nyelesain itu secara kopas gitu. Kalian balik lagi, ini soal saya buat karena kalian, saya tahu banyak dari kalian pakai GPT dan kalian kopas plek ketiplek atau enggak minta teman tanpa kalian tahu. Karena pas saya tanya beberapa orang kemarin, kenapa nih pakai array 2 dimensi, nggak ada yang bisa jawab, tapi jawabannya dia itu ada gitu. Nah, otomatis kalau saya buat soal kayak gini, ini kalau mau diselesaikan pakai GPT dari awal sampai akhir nggak bakal bisa. Karena ada beberapa UI sama beberapa struct yang berbeda-beda. Makanya itu dia kenapa saya buat soal kayak gini. Pengen ngelihat kalian juga apa yang kalian lakuin sebenarnya ini bisa nggak, sama gimana sih pemanfaatan GPT di kalian gitu. Ini soal saya nggak buat pakai GPT sama sekali, pakai GPT buat soal narasinya doang. Begitu. Jangan pernah kalian terima jadi gitu. Pastiin kalian ngerti apa yang kalian kerjain. Karena yang mau gimana lagi gitu. Saya buat soal juga ngambil dari modul-modul sebelumnya lagi balik. Ngambil modul-modul sebelumnya yang pernah kalian buatin sama aspek-aspek kalian. Cuma saya improve di beberapa bagian. Begitu. Ini sama aja kayak satu soal yang cukup panjang, kalau dikaji 900 line, cukup panjang, sama aja kayak 3 soal tapi berbeda-beda gitu. Daripada kalian tak kasih 3 soal tapi beda-beda, lebih mending kan satu soal tapi dia nyambung. Sekalian kalian latihan juga buat kedepannya buat project gitu. Kalian project kan juga pasti banyak yang ambil sistem informasi kayak gitu-gitu. Karena pasti butuh UI kan. Nah, di sini kalian belajar buat selain kalian belajar penggunaan struct, kalian juga belajar gimana sih cara
buat biar kalian besok pas project tampilannya itu enak dilihat. Nah, mungkin kalian presentasi di depan dosen tapi berantakan apa yang kalian COT-COTin, apa yang kalian tunjukin gitu pas kalian ngerun programnya. Kan dikira nggak niat gitu. Jadi kan kalau tampilan itu penting juga karena people actually judge by cover gitu, nggak ngejudge orang kita nunggu nyari dalamnya gitu. Jadi pas kalian presentasi project kalian butuh UI juga gitu. Nggak bisa kita hilangin konteks UI dalam apapun. That's it. Oke, berarti cukup ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh, mungkin yang udah nggak mau diskusi bisa leave, atau mau yang diskusi di sini boleh join tetap, nggak maksa. Boleh leave kok, nggak kewajiban ini. Tapi jangan lupa besok jam 11. Nggak pakai cover, Oke bang. nggak pakai cover masuk mau apa? Sama kayak Bang, kamu berarti ke lihat kampus menu pakai adminnya baju dong. admin. Lihat menu adminnya dong bang. Nih, bagaimana? Ya, people actually judge by cover. Nggak ada bullshit. Kalau ada orang ngomong bilang saya ngejudge kamu dari awal itu nggak oleh penampilan, nggak ada bullshit itu. Quotes don't judge people by its cover, it's false. People actually judge by cover. Buat ngatur tanggal-tanggal tuh pakai berapa strat? Buat satu doang sih kan gini, di tanggal itu kan ada string, ada integer, string integer gitu. Buat tahunnya sama tanggalnya. Enggak dia beda tanggal buat sistem sama buat membernya. Nah, itu dia yang kamu temuin. Berarti ada struct, nested struct di kedua struct gitu. Kalau tak pisahin boleh enggak? Pakai string semua nggak bisa. Kalau pakai string semua kan ada yang harus dihitung dong. Tak pisah, maksudmu pisah gimana? Udahlah, boleh lihat lah kalian. Kalau mau stay bisa on mic, kalian tanya-tanya saya sekarang. Saya jawab nih sebelum saya tidur. Jangan lupa besok jam 11 itu aja. Kalau yang mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tanggal statis bang. Tanggal statis saya set di awal, iya saya set di awal. Cuma admin kan bisa ngubah tanggal, hari, sama tahun. Oke. Kenapa di? Sorry tak mute tadi. Kenapa di? Sengaja apa? Oh parah. Kamu
Kamu manggil om lagi muncul ya, terus itu sumpet. Ini yang nggak live ini emang mau nanya kah atau udah tidur? Udah tidur. Keren emang. Lagi gembok pagar bang. Lagi gebok pagar. Bang, boleh kan pakai link jadinya? Boleh. Katanya Aldi nggak boleh, Cok. Aldi. Apa pula? Parah Aldi, Cok. Oh.